Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadiatun Nur Naimah dengan NIM 22612060001 dari Prodi Perbankan Syariah semester 4 Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang analisis arus kas untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah analisis laporan keuangan dosen pengampu Ibu Evita Novelia, Magister Pendidikan. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian kas. Kas merupakan alat pengukur dari setiap aktivitas pembiayaan dalam kegiatan pertukaran barang dan jasa. Biasanya perusahaan menggunakan kas untuk membiayai kegiatan perusahaan seperti membayar gaji karyawan, membeli bahan baku, membayar tagihan, dan transaksi lainnya. Artinya, kas digunakan untuk melakukan pembiayaan secara langsung. Kas sendiri meliputi koin, uang kertas, cek, pos wesel, dan uang yang disimpan di bank. Namun, terdapat kas yang tidak tersedia untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo pada saat ini, misalnya yaitu tanah, bangunan, dan lain-lain. Terdapat dua syarat elemen dapat disetarakan dengan kas. Yang pertama yaitu dapat diterima setiap saat sebagai alat pembayaran, khususnya di lingkungan usaha. Yang kedua yaitu dapat disetorkan ke bank sebagai rekening giro dan dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang telah diketahui. Sedangkan yang tidak dapat digolongkan sebagai kas, yang pertama dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu, yang kedua cek mundur, yang ketiga rekening giro pada bank di luar negeri yang dibatasi penggunaannya, yang keempat deposito berjangka, yang kelima piutang wesel, dan yang keenam rekening giro yang diblok. Yang kedua, arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang memberikan informasi keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan. Sumber dari arus kas yang masuk meliputi penjualan barang ataupun pemberian jasa, pendapatan bunga, dividen, dan penjualan sekuritas yang diperdagangkan. Sedangkan arus kas yang keluar meliputi pembayaran untuk membeli barang dagangan, membayar gaji ataupun upah, beban pajak, bunga, sewa, dan pembelian sekuritas yang diperdagangkan. 3 manfaat analisis arus kas. Yang pertama yaitu untuk melihat kemampuan perusahaan dalam merencanakan dan mengontrol arus kas masuk serta arus kas yang keluar dalam perusahaan. Yang kedua, sebagai informasi bagi investor dan kreditor untuk memproyeksikan return dari sumber kekayaan perusahaan. Jadi, hasil dari analisis kas sangat berguna untuk meyakinkan investor menanamkan saham di perusahaan dan meyakinkan kreditor untuk memberikan pinjaman dana kepada perusahaan. Yang ketiga yaitu mengetahui kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas ke perusahaan di masa yang akan datang. Terdapat 3 penggolongan kas dalam arus kas, yaitu yang pertama arus kas dari aktivitas operasi, yang kedua arus kas dari aktivitas investasi, dan yang ketiga arus kas dari aktivitas pendanaan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas yang masuk dari aktivitas operasi misalnya penerimaan dari langganan, penerimaan dari piutang bunga, penerimaan dividen, dan penerimaan refund dari supplier. Sedangkan arus kas keluar misalnya kas yang dibayarkan untuk pembelian barang dan jasa yang akan dijual. Kemudian bunga yang dibayar atas utang perusahaan, pembayaran pajak penghasilan, dan pembayaran gaji. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas yang masuk dalam aktivitas investasi misalnya penjualan aktiva tetap, penjualan surat berharga yang berupa investasi, penagihan pinjaman jangka panjang, dan penjualan aktiva lainnya yang digunakan dalam kegiatan produksi. Sedangkan arus kas keluar misalnya pembayaran untuk mendapatkan aktiva tetap dan pembelian investasi jangka panjang. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas yang masuk dalam aktivitas pendanaan misalnya pengeluaran saham, pengeluaran wesel, penjualan obligasi, pengeluaran surat utang, hipotek, dan lain-lain. Sedangkan arus kas keluar misalnya pembayaran dividen dan pembayaran lainnya yang diberikan kepada pemilik, pembayaran saham pemilik, dan pembayaran untuk utang pokok dana yang dipinjam. Berikut merupakan isi dan bentuk laporan keuangan arus kas. Yang
Yang keempat, untuk menyusun laporan arus kas diperlukan laporan laba rugi lengkap, neraca perbandingan, dan kertas kerja yang membandingkan neraca dalam 2 periode. Yang kelima, teknik analisis arus kas. Terdapat 2 teknik analisis, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung dilakukan dengan cara melaporkan kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap. Sedangkan metode tidak langsung, penyajiannya dimulai dari laba ataupun rugi bersih dan selanjutnya disesuaikan dengan menambah ataupun mengurangi kegiatan operasional seperti penyusutan. Ini merupakan contoh laporan laba rugi tahun 2016 dan neraca perbandingan tahun 2015 dalam metode langsung dan metode tidak langsung. Itu tadi penjelasan singkat tentang materi analisis arus kas dari saya. Apabila ada kurang ataupun lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.